saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang menyertai ibadah kita secara online, walaupun di mana Anda berada. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita dalam pembacaan yang terdapat di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Baik, saya akan baca ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat yang ke-15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, demikian firman Tuhan. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau menyertai kami. Engkau memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini Tuhan untuk dapat bersama-sama melalui ibadah online. Walaupun kami tidak dapat bersemuka secara fisikal Tuhan, tetapi ya Bapa, kami bersatu di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dimanapun kami berada, di rumah sakit, tempat kerja, dimanapun ya Tuhan, Engkau mampu, Engkau dapat menjamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami dari awal pertengahan sehingga selesai ya Bapa. Kiranya Tuhan semua itu Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amen. Semesta,
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak dipuji disembah Tuhan. Engkau raja atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita terus menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku harnikan
satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baiklah, shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita akhirnya dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Dan kita bersyukur bahwa hari ini seperti yang sudah disampaikan, bahwa hari ini kita akan menyampaikan, kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Oleh karena itu jemaat Tuhan dipersilakan mempersiapkan peralatan yang dipakai untuk mengadakan perjamuan kudus. Baiklah saudara-saudara, hari ini mari kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Apa yang penting di sini, mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Tuhan pada malam sebelum Ia diserahkan, yang dicatat di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Dan hal itu harus kita lakukan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru dari kasih Allah, bahwa dengan tercurahnya darah Yesus di kayu salib, dosa kita diampuni, dosa kita disucikan, dosa kita dihapus. Nah, jadi saudara-saudara, pada hari ini jemaat Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan ini, kita mesti memeriksa diri kita terlebih dahulu. Karena firman Tuhan mengatakan ketika kita mengambil perjamuan dengan cara yang salah, kita tidak akan mendapat berkat yang baik. Jadi karena itu kita harus memeriksa diri kita terlebih dahulu. Dan pesan ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat, kepada orang-orang yang tidak mau berubah, kepada orang-orang yang tidak mau meninggalkan dosanya. Tapi manusia tidak sempurna. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya, bagi setiap orang yang mau dipulihkan, mau untuk diperbaharui, dipersilakan untuk mengambil perjamuan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menjelaskan bagi kita bahwa perjamuan kudus harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jemaat yang belum dibaptis, diharapkan jangan dulu mengambil perjamuan daripada perjamuan Tuhan. Tunggu sampai Anda dibaptis, baru Anda mengambil bagian bersama-sama. Bagi jemaat Tuhan yang bersekutu, yang beribadah dari gereja Sahabat, kalau di tempat Anda sudah dibaptis, Anda dialu-alukan untuk bersama-sama mengambil perjamuan dalam perjamuan ini. Baiklah saudara-saudara, mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan-Mu bagi kami. Sebentar kami akan mengambil perjamuan daripada perjamuan Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Kau menyertai kami, memberkati kami, agar kami dapat melakukan perjamuan ini dari awal sampai selesai. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan,
Mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan sekali lagi di hadapan-Mu pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu dalam acara perjamuan yang kami laksanakan pada hari ini. Bapa, biarlah kiranya dengan mengambil perjamuan Tuhan ini, kami menyadari bahwa betapa besar pengorbanan-Mu bagi hidup kami, betapa besar kasih-Mu terhadap manusia, sehingga Engkau sanggup memberikan anak-Mu yang satu-satunya untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami menerima keselamatan daripada Engkau. Bapa, berkati kami semua, biarlah kiranya dengan tubuh yang dipecahkan dan darah yang dicurahkan Tuhan, kami dapat mengerti pengorbanan Tuhan bagi kami. Bapa, yang Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam perjamuan ini, biarlah kiranya kasih karunia penyertaan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih, puji Tuhan, kita sudah melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu bagi kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami sepenuhnya, urapi kami agar kami dapat memahami, menikmati firman Tuhan ini sebagai suatu makanan rohani bagi kami, peneguhan iman bagi kami, hati yang kuat bagi kami Tuhan untuk terus berpengharapan di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti perenungan firman Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada, yang ada di rumah, yang ada di manapun Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Engkau menyertai memimpin mereka, jauhkan daripada segala gangguan-gangguan agar mereka dapat fokus untuk menikmati firman Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ketika kami merenungkan firman ini Bapa, kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, shalom, selamat pagi sekali lagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita sedang berada. Mungkin ada yang di rumah, mungkin ada yang di dalam kereta, atau ada yang di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, tapi masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan melalui YouTube pada pagi hari ini. Puji Tuhan, karena kita memberi kesempatan, memberi waktu yang sangat baik untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Baiklah saudara-saudara, tanpa membuang masa, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah,
maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Puji Tuhan, saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini menceritakan bagaimana tabut Allah itu dipindahkan daripada rumah Obed yang ada di Edom menuju ke kota Daud. Nah, hari ini topik yang akan kita renungkan bersama-sama adalah gagal menikmati hadirat Allah. Gagal menikmati hadirat Allah. Saudara-saudara, hadirat Allah sangat diimpikan oleh setiap manusia. Mana-mana orang percaya di dunia ini, mereka pasti mengimpikan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka. Setiap orang percaya yang kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti merindukan hal itu, saudara-saudara. Nah, mari kita perhatikan bagaimana kehadiran Tuhan itu dilambangkan di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan adanya tabut Tuhan. Nah, ketika ada tabut Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, maka disitulah Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ketika tabut Allah itu keluar daripada bangsa Israel, artinya Tuhan juga tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, perhatikan saudara-saudara betapa mereka pada saat perjanjian lama itu sangat memerlukan tabut itu ada di tengah-tengah bangsa mereka, karena dengan adanya tabut itu mereka menikmati hadirat Allah. Nah, tabut itu berada di kota Palestina selama 70 tahun. Perhatikan, dirampas, direbut oleh Palestina dan dibawa ke kota mereka. Ya, selama 70 tahun itu saudara-saudara, akhirnya sampailah masanya Raja Daud membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Dan dalam peristiwa ini dicatat dalam Alkitab bahwa Uzza mati dalam proses memindahkan tabut ke Yerusalem. Dan Daud tidak mau lagi membawa tabut itu ke kota Yerusalem, tetapi sebaliknya menyerahkan atau menyimpan tabut itu di rumah Obed Edom. Nah, perhatikan saudara-saudara, di sana saat tabut Allah ada di rumah Obed Edom, maka berkat Allah tercurah dalam keluarga Obed Edom. Di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 di sana katakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seluruh dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan saudara-saudara, betapa besarnya pengaruh tabut perjanjian itu dengan kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, pada hari ini saudara-saudara, ada banyak sekali orang percaya yang gagal menikmati hadirat Tuhan padahal mereka sudah memiliki Kristus. Ada banyak sekali orang percaya pada saat ini yang gagal menikmati hadirat Allah dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera, padahal mereka sudah terima Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah katakan bahwa saya orang percaya, saya orang Kristen, saya orang yang memiliki Yesus, tapi gagal menikmati hadirat Tuhan, saudara-saudara. Nah, hari ini kita belajar beberapa hal apa yang menyebabkan orang percaya itu gagal menikmati hadirat Allah sedangkan mereka sudah hidup di dalam kekristenan. Sedangkan mereka sudah percaya mengenal Yesus Kristus sejak kecil. Tapi apa yang menyebabkan kita gagal? Apa yang menyebabkan kita itu seolah-olah tidak ada Tuhan? Kita berpikir maka seolah-olah kita ini hanya jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Akhirnya muncul dalam pikiran kita, oh, apakah benar saya ini menjadi murid Kristus? Tapi saya tidak pernah mengalami sukacita Tuhan dalam hidup saya. Ada banyak sekali yang begitu saudara-saudara. Nah, akhirnya banyak orang Kristen yang murtad. Ada banyak orang Kristen yang lari daripada imannya. Ada banyak orang Kristen yang mulai percaya dengan tahyul-tahyul dan cerita-cerita nenek moyang. Akhirnya mereka tidak percaya lagi kepada Allah. Mereka tidak yakin lagi dengan Kristus. Kenapa? Karena mereka gagal menikmati hadirat Allah itu dalam hidup mereka. Mari kita perhatikan, mari kita belajar saudara-saudara. Daripada Daud. Mengapa Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel, tapi tidak dapat menikmati tabut Allah itu dalam hidupnya, padahal dia sudah memiliki tabut itu sebenarnya. Nah, yang pertama itu apa yang menyebabkan orang percaya gagal? Yang pertama, karena memiliki motivasi yang salah. Dalam 2 Samuel, dalam pembacaan kita ayat 5 dan ayat 6, 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-6, perhatikan di sana.
Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Nah, perhatikan saudara-saudara, dalam pasal yang kelima, kita kembali ke belakang sedikit. Dalam pasal yang kelima ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa raja pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus. Nah, di sanalah tabut itu berada. Dan perhatikan di sana ada suatu penghinaan terhadap Raja Daud. Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan. Di dalam motivasi yang salah itu kita sering dikatakan bahwa motivasi yang salah. Bagaimana motivasi yang salah itu? Apa yang dimaksudkan dengan motivasi yang salah? Apa sebenarnya yang terkandung di dalam motivasi yang salah? Nah, perhatikan, mari kita perhatikan yang pertama. Dalam motivasi yang salah menyebabkan motivasi yang salah yang menyimpang itu karena tidak ada kerendahan hati. Ayat yang kelima, perhatikan. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Perhatikan, ia menari-nari sekuat tenaga. Perhatikan di sana. Tetapi ia tidak memakai baju efod, saudara-saudara. Ayat yang kelima itu sangat jelas. Membuktikan bahwa Raja Daud memiliki motivasi yang salah dalam memindahkan tabut Allah. Saat yang pertama mari kita perhatikan saudara-saudara. Proses yang pertama dalam pemindahan tabut Allah itu, Daud tidak memiliki motivasi yang benar. Ia hanya ingin membuktikan kepada orang Yebus bahwa ia sanggup merebut kota Yerusalem dan membawa tabut Allah dari kota itu. Artinya ada kesombongan pertama. Ada kesombongan, ada ambisi atau kegairahan atau keinginan yang sangat besar. Perhatikan di sana saudara-saudara. Raja Daud pada saat dia memindahkan tabut Allah yang pertama itu, ia hanya ingin membuktikan, oh ini saya raja yang hebat, saya raja yang kuat. Saya raja yang menguasai Yehuda. Perhatikan saudara-saudara. Pada saat Daud membawa tabut itu dari Yebus kembali ke kota Daud, tidak ada sukacita di dalam hati Daud. Dia merasa sombong. Kamu katakan saya orang-orang timpang, orang buta, ya kasih halang saya masuk di sana. Tidak mungkin. Saya orang yang hebat, saya orang yang kuat, saya orang yang pintar, saya punya pendidikan yang tinggi, saya punya jabatan yang besar. Siapa yang dapat untuk menghalang perjalanan saya untuk maju ke depan? Ini yang ada dalam pikiran Daud, saudara-saudara. Ini yang ada dalam pikiran Daud pada masa itu. Dia merasa sombong, dia merasa boleh. Dia tidak memikirkan saudara-saudara. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua itu diberikan oleh Tuhan baginya. Ada berapa banyak orang Kristen pada saat ini saudara-saudara yang sombong dengan jabatannya? Ada berapa banyak orang yang pada harinya berhasil tapi melupakan Tuhan di dalam hidupnya? Ada berapa banyak orang yang hari ini memiliki Kristus tapi tidak memiliki kerendahan diri? Ada berapa banyak orang hari ini saudara-saudara yang sekalipun dia katakan saya orang percaya, saya orang Kristen, saya hamba Tuhan, tapi tidak pernah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang satu-satunya juru selamat bagi hidupnya. Masih mengandalkan kekuatannya, masih mengandalkan kehebatan dirinya sendiri seperti Daud. Akhirnya saudara-saudara, orang-orang seperti ini tidak dapat menikmati hadirat Allah. Nah, perhatikan di sana saudara, dalam pemindahan tabut yang kedua ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Perhatikan, mari kita belajar saudara-saudara. Daud menari dengan memakai baju efod dan sebagai raja yang merendahkan hati kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan menyertai dia. Dalam pemindahan yang pertama, Daud juga menari. Daud juga melompat-lompat. Daud juga memuji Tuhan. Daud juga menari bersama-sama dengan bangsa Israel. Tapi dia tidak memakai baju efodnya, saudara-saudara. Persoalan di sini bukan tentang pakai baju efod ataupun bukan. Tapi itu melambangkan bagaimana seorang raja yang
kenal sebagai seorang raja, ketika ia memakai baju efod, saudara-saudara, mari kita perhatikan jubah efod itu adalah pakaian kudus seorang imam besar dan merupakan pakaian lambang kebesaran bangsa Israel. Nah, hanya raja selain imam besar, hanya raja yang boleh pakai baju itu. Nah, perhatikan, bukan kita harus pakai baju itu atau pakai baju ini, tapi di sini menjelaskan bagaimana Daud merendahkan dirinya. Bagaimana Daud merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Sekalipun dia memakai baju kebesaran, tapi dia mau melompat-lompat, dia mau menyanyi, dia mau memujiakan Tuhan. Ini melambangkan kerendahan hati, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang tidak mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Banyak orang yang tidak mau merendahkan hidupnya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena jabatannya, karena jubahnya. Karena dia berjalan pakai jubah efod, karena dia berjalan karena jabatannya yang besar menyangkut di belakang dia di sini, karena dia dia orang yang dihormati, maka dia menjadi sombong dan tinggi hati. Daud memberikan kita pelajaran hari ini, saudara-saudara. Ketika Daud menari-nari dengan baju efod, ketika Daud menyanyi-nyanyi di hadapan tabut Allah itu melambangkan bagaimana seorang pribadi kalau mau menikmati hadirat Allah, ia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan 100%. Itu yang menyebabkan kita salah motivasi, saudara-saudara. Sehingga kita tidak dapat menikmati Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dapat menikmati kasih Kristus. Karena tidak ada kerendahan hati. Karena tidak ada motivasi yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang menyebabkan motivasi itu salah? Tidak taat. Mari kita perhatikan. Apa yang menyebabkan motivasi kita itu salah? Karena tidak taat. Perhatikan, Daud tidak taat dalam acara pengangkutan tabut perjanjian dengan meniru cara-cara orang Palestina. Cara orang Israel mengangkat tabut Allah berbeza dengan cara orang Palestina. Mari saudara-saudara, cara Daud mengangkat tabut dalam proses yang pertama itu seperti ini. Ayat yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu di dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian perhatikan cara orang Palestina mengangkat tabut. Bandingkan dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Cara orang Filistin mengangkat tabut Allah itu berbeza, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya rasa ada pembetulan di sana. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Itu 1 Samuel pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di sana menceritakan bagaimana orang Filistin mengantar tabut itu kembali ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, di sini ada suatu ketidaktaatan terhadap Daud. Dalam 1 Samuel dikatakan Filistin mengantar tabut itu dengan 2 ekor lembu yang menyusui, kereta baru dengan 2 ekor lembu yang baru menyusui. Dan dalam 2 Samuel pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, mengatakan juga dalam ayat yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu dalam kereta yang baru. Perhatikan, Daud mengikut cara orang Filistin mengangkat tabut. Itu salah. Cara yang benar itu begini, saudara-saudara. Cara yang benar dalam mengangkut tabut Allah itu, yang pertama, ia harus mengusung atau meletakkan tabut itu di bahu atau di pundak orang-orang Lewi atau para imam. Kenapa? Karena hanya mereka yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk boleh mengangkat tabut Allah. Nah, di dalam Ulangan 10 ayat 8, di sana katakan apa? Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, perhatikan. Kita perhatikan pribadi di sana, Ahyo dan juga Uza dan juga Abinadab.
Kenapa dalam masa pengangkatan yang pertama Ahyo dan Uzza itu ada di sana? Mereka berdiri di hadapan kereta lembu. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, Ahyo dan Uzza itu adalah orang Lewi. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan pasal 10 ayat 8. Mereka adalah orang Lewi. Abinadab adalah Lewi. Tapi kenapa Tuhan masih menghukum mereka? Kenapa saudara-saudara? Apa yang menjadi salah di sana? Yang salahnya di sana saudara-saudara, kereta lembu yang mengangkat tabut, bukan Uzza dan Ahyo. Sekiranya mungkin dalam pengangkatan pertama, Uzza dan Ahyo yang mengangkat tabut ini, saya rasa perjalanan itu menjadi mulus. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Tabut itu di dalam kereta baru dan ditarik oleh lembu, bukan dipikul oleh Uzza dan Ahyo. Sebab itu mereka dihukum, saudara-saudara. Nah, Daud tidak taat. Seharusnya Daud mengerti ini, saudara-saudara. Daud tahu bahwa cara-cara pengangkatan tabut itu harus diangkat oleh orang Lewi, bukan diangkat oleh kereta kuda. Nah, disinilah saudara-saudara, karena ketidaktaatan Raja Daud dalam mengangkat tabut Allah itu, akhirnya motivasi Daud itu menjadi salah. Kenapa saudara-saudara? Dia ingin menyamakan dirinya dengan orang Filistin. Oh, kalau orang Filistin boleh angkat dengan kereta lembu, kenapa saya tidak boleh? Saya juga raja yang berpengaruh. Ada banyak begitu saudara-saudara. Akhirnya Daud melakukan kesilapan. Sehingga dia tidak dapat menikmati hadirat Tuhan itu. Perhatikan betapa jauhnya perjalanan tabut itu saudara-saudara. Harus singgah dulu di Obed. Di rumah Obed Edom. Di Edom. Orang Edom. Kemudian harus berada di sana selama 3 bulan. Dan di sana Obed menerima semua berkat Tuhan. Selama 3 bulan saudara-saudara. Nah, perhatikan, yang seharusnya 3 bulan itu berkat dicurahkan dalam kehidupan Daud, tapi Daud tidak dapat terimanya. Kenapa? Karena Daud memiliki motivasi yang salah. Karena Daud memiliki ketinggian hati. Karena Daud tidak taat sehingga ia gagal. Padahal dia sudah memiliki tabut Allah. Sama dengan orang percaya, kita sudah memiliki Kristus, kita sudah memiliki Tuhan. Kita sudah memiliki Allah. Tapi kita tidak dapat menikmati hadiratnya. Kenapa? Karena motivasi kita salah, saudara-saudara. Yang kedua, mengapa orang percaya tidak dapat menikmati hadirat Allah di dalam hidupnya? Karena tidak ada penyembahan yang benar. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkat dari rumah Abinadab yang di atas bukit, lalu Uzza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantar kereta itu. Uzza berjalan di samping tabut Allah, sedangkan Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan caracap. Perhatikan saudara-saudara, dalam proses pengangkutan yang pertama, Uzza dan Ahyo ada di sana dan seluruh bangsa Israel menari-nari di hadapan tabut Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, dan rebana, kelentung, dan caracap. Itu yang pertama. Tapi kenapa tabut itu tidak sampai di kota Daud? Perhatikan dalam pemindahan yang kedua, saudara-saudara. Ayat yang ke-13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dalam kisah tersebut, jarak rumah Obed Edom dengan Yerusalem adalah 12 mil atau sama dengan 18 kilometer yang kita tahu pada hari ini. Kalau setiap 6 langkah mereka harus mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu, saudara-saudara. Persoalannya, berapa ekorkah lembu yang harus dikorbankan oleh Raja Daud? Perhatikan, sangat banyak. Yang tahu matematik pasti tahu berapa. Dalam 18 kilometer itu setiap 6 langkah 1 ekor, kira 2 ekor lembu dikorbankan. Dalam pemindahan yang pertama, saudara-saudara, mereka hanya menari-nari, mereka hanya melompat-lompat, mereka hanya ada bersama-sama dengan tabut, tapi tidak ada persembahan, tidak ada penyembahan. Dalam proses pemindahan yang kedua, mereka Daud memberi korban setiap 6 langkah. Setiap 6 langkah yang mengorbankan lembu. Setiap 6 langkah mereka harus berhenti. Setiap 6 langkah mereka harus berhenti. Perhatikan saudara-saudara. Mari kita perhatikan. Hal ini sebenarnya menyentuh tentang penyembahan kepada Tuhan. Hal ini sebenarnya menyentuh tentang bagaimana kita menyembah kepada Tuhan. Proses yang pertama tidak ada penyembahan yang benar. Hari ini saudara-saudara, ada banyak sekali orang yang menyembah Tuhan.
Ada banyak sekali orang yang menari-nari, melompat-lompat. Ada banyak sekali orang yang menari, berteriak sana, oh haleluya, puji Tuhan. Tetapi salah caranya, saudara-saudara. Kenapa? Tidak ada penyembahan yang benar. Hari ini mungkin kita sudah memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, ini dari pagi sampai petang saya sudah baca firman Tuhan. Dari petang sampai pagi saya sudah baca firman Tuhan. Saya sudah menyanyi di rumah, saya sudah melompat-lompat. Sampai tetangga saya katakan, oh ini orang sebelah ini mungkin orang gila ini menyanyi-nyanyi sendiri. Tapi tetap tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Penyembahannya tidak benar. Penyembahannya tidak betul. Jadi hari ini saudara-saudara, kalau kita katakan bahwa kita sudah aktif melayani, kita sudah menyanyi, menari, melompat selama umur hidup kita jadi orang Kristen, kita katakan kita sudah melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, itu salah. Kadang iya betul, kadang iya tidak. Kenapa saudara-saudara? Karena kita perhatikan dalam firman Tuhan hari ini katakan bahwa pada saat kita menyanyi-nyanyi di hadapan Tuhan tapi tidak ada persembahan yang benar. Tidak ada penyerahan yang benar di hadapan Tuhan. Penyembahan itu hanya sekedar penyembahan yang biasa. Puji-pujian itu hanya sekedar menjadi puji-pujian biasa. Sebab itu saya katakan dari awal tadi saudara-saudara, kenapa ada banyak sekali orang Kristen pada saat ini meninggalkan imannya? Kenapa saat ini ada banyak sekali orang Kristen yang meragukan keselamatannya? Kenapa ada banyak sekali orang pada saat ini masih berpikir, Tuhan Yesus itu betulkah tidak? Kenapa sejak saya percaya Tuhan Yesus sampai hari ini saya tidak pernah rasakan sukacita? Saya tidak pernah merasakan damai sejahtera. Yang ada marah terus, tekanan terus, stres terus. Padahal saya sudah kenal Tuhan Yesus itu sejak lahir. Mana hadiratnya? Kalau orang berkata tentang hadirat, oh orang tipu saja nih. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita peringatan yang sangat baik saudara-saudara. Bahwa pada saat kita gagal menikmati hadirat Tuhan itu dalam hidup kita, kita harus cek dua hal ini. Yang pertama, apakah motivasi kita sudah benar? Yang kedua, apakah kita sudah memberi persembahan, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan? Dua persoalan ini simple, saudara-saudara, untuk kita bayangkan, untuk kita pikirkan dalam hidup kita sebenarnya. Dua perkara ini harus ada dalam diri kita untuk kita evaluasi setiap hari. Tuhan, apakah hari ini motivasi saya benar untuk menyembah Engkau? Tuhan, apakah hari ini penyembahanku itu sudah benar di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan hari ini motivasiku salah karena hanya ingin membuktikan bahwa Engkau itu adalah Tuhan. Hanya ingin membuktikan bahwa saya itu ada Tuhan. Hanya ingin membuktikan bahwa orang Kristen itu betul adanya. Banyak yang begitu saudara-saudara. Ada yang berdoa hari ini ketika melihat orang lain ditindas. Oh berdoa, Tuhan Yesus berikan pembalasan kepada dia saat ini juga. Oh puji Tuhan saudara-saudara. Rasa-rasanya kita lebih besar, lebih berkuasa daripada Tuhan sampai kita arah-arah Tuhan. Kan kebanyakannya begitu sekarang saudara. Kenyataan fakta yang tidak dapat kita sangkal dalam hidup kita. Banyak orang yang perintah-perintah Tuhan karena motivasinya salah. Banyak orang yang arah-arahkan Tuhan karena motivasinya salah. Hanya ingin membuktikan sesuatu. Hanya ingin membuktikan, oh saya benar. Motivasi salah saudara-saudara. Di dalam motivasi yang salah itu nyatanya ada ketinggian hati dan ada ketidaktaatan di sana. Itu terjadi dalam hidup Daud. Ketika ia hidup di dalam masa peperangan ini saudara-saudara. Di dalam masa dia menjadi seorang raja. Dia seharusnya menjadi seorang raja yang menjadi teladan. Tapi ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Tapi itu tidak berarti Daud tidak mendapat karunia Allah. Sama dengan kita saudara-saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu kita tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Mungkin karena kita salah motivasi dalam mengikut Tuhan. Mungkin beberapa waktu yang lama kita tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Mungkin karena penyembahan kita salah. Tuhan tidak pernah katakan, oh engkau berdosa. Tidak. Tapi Tuhan katakan apa? Anakku, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sangat indah ajakan ini saudara-saudara. Ketika engkau hidup di dalam keterpurukan. Ketika kau hidup di dalam tekanan. Ketika engkau hidup di dalam masa-masa pandemi ini saudara-saudara. Mungkin saat ini engkau mulai stres, engkau mulai tertekan, engkau mulai hilang harapan. Engkau mulai sudah putus asa. Mari kembali kepada Tuhan saudara-saudara. Tuhan, kenapa saya tidak dapat menikmati hadirat-Mu? Ayub hidup di dalam tekanan tapi menikmati hadirat Tuhan.
Ayub hidup di dalam masalah kehidupan, tapi menikmati hadirat Tuhan. Rasul Paulus di penjara, ditekan di dalam penjara, dipukul, diikat, difitnah, dihina, tapi tetap menikmati hadirat Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Dia punya motivasi yang benar. Dia punya penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan itu tidak pernah terlepas dalam hidupnya untuk dinikmati. Jadi persoalannya hari ini saudara-saudara, jika hari ini kita merasa stres, kita merasa tertekan, sekali lagi sampaikan kepada saudara-saudara, kepada jemaat Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah berdiam diri. Mungkin saja cara kita yang salah. Mungkin saja cara kita yang tidak benar. Mungkin saja cara kita itu tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga kita tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Saya bagi satu cerita saudara-saudara. Ada seorang yang punya kereta. Ada seorang yang punya kereta. Kereta mewah, dia dapat beli kereta mewah. Tapi persoalannya, dia tidak pandai bawa kereta. Sama sekali tidak tahu bawa kereta. Tapi dia beli kereta. Kereta ada banyak sekali berbaris di depan rumah. Saudara-saudara, dia tidak dapat nikmati kereta ini. Ada satu orang di kampung kami, di kampung istri saya, dia ada kereta. Dia ada kereta. Jadi setiap kali dia ke pekan, dia akan cari orang yang pandai bawa kereta dan yang ada lesen. Dia akan pergi sebelah petang, bro besok kita pergi pekan, kau bawa kereta saya. Oke, besok pagi datanglah ini satu, dia akan pergi, dia bawa kereta, dia akan bawa yang punya kereta ini kemana-mana dia pergi. Yang penting semua dijamin, makan oke. Semuanya oke. Nah tapi sesungguhnya si pemilik kereta tidak dapat menikmati kereta itu dengan sebaiknya. Sama dengan kita pada hari ini saudara-saudara, kita sudah memiliki Kristus dalam hidup kita. Kita sudah memiliki Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah disucikan dari dosa kita. Kita sudah dilepaskan daripada hukuman-hukuman yang diakibatkan oleh dosa. Dan Tuhan katakan apa? Di rumahku ada banyak tempat tinggal. Tapi kita tidak dapat nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Saudara-saudara, kita memiliki motivasi yang salah. Kita tidak dapat memberikan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan itu tidak dapat kita nikmati. Nah saudara-saudara, pada hari ini, agar kita dapat menikmati hadirat Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita perlu memiliki kerendahan hati dan ketaatan agar motivasi kita itu menjadi benar. Supaya saudara-saudara memberikan hidup kita sebagai sebuah persembahan yang kudus di hadapan Allah, supaya hadirat Allah dapat dinikmati dengan sukacita Kristus. Kita kembali kepada pembacaan kita. Obed-Edom, saudara-saudara. Obed-Edom hanya menyimpan tabut Allah itu selama 3 bulan. Tetapi selama 3 bulan dia menikmati berkat Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita terus memiliki motivasi yang benar. Memiliki kerendahan hati, taat setia kepada Tuhan, memberi penyembahan yang benar, menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Hanya karena itulah satu-satunya penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kami sudah belajar bersama-sama dalam firman Tuhan pada hari ini, dan hamba sudah berhenti untuk berkata-kata, tapi hamba percaya roh Tuhan menyertai kami, agar kami dapat menikmati firman Tuhan ini, agar kami dapat belajar Bapa bagaimana kami dapat menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Bapa, urapi kami semua, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kiranya kemurahan Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, puji Tuhan, kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Jadi saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saya percaya pada saat ini ada banyak daripada kita yang mungkin hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam persoalan, hidup di dalam tekanan, mungkin disebabkan oleh pandemi atau mungkin disebabkan oleh hal-hal lain, hal-hal pribadi. Tapi apa yang saya ingin sampaikan di sini saudara-saudara, sekali lagi sampaikan bahwa segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi hanya menjadi suatu batu uji bagi kita, agar kita
terus kuat di dalam Tuhan, terus berpengharapan dalam Tuhan. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang hari ini masih di dalam masa karantina dan juga beberapa jemaat Tuhan yang disahkan positif oleh KKM. Satu hal yang saya ingin sampaikan saudara-saudara, percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Allah sanggup melakukan yang mustahil menjadi mungkin. Yakini itu saudara-saudara, bahwa apapun itu kita percaya Allah lebih besar daripada persoalan yang kita alami. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami sudah pelajari. Biarlah kiranya firman ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh menghasilkan buah sehingga dapat dinikmati. Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami bimbingan agar kami dapat menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini hamba mau berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang pada saat ini Bapa, mereka sedang berada di pusat karantina ataupun karantina Kendiri, dan bahkan saudara-saudara kami yang sedang disahkan positif oleh Kementerian Kesehatan. Bapa, saat ini hamba berdoa biarlah kiranya Kau menyertai mereka, memimpin mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan hikmat, kesabaran daripada Tuhan. Letakkan suatu hikmat dalam hati mereka Tuhan, bahwa apa yang kami hadapi, apa yang mereka alami pada saat ini hanyalah sebuah ujian bagi iman mereka. Dan biarlah kiranya Bapa Engkau campur tangan dalam masa ini yang disahkan positif. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka, sehingga pemulihan, kesembuhan daripada Roh Kudus itu nyata bagi mereka. Sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik diakibatkan oleh pandemi COVID ini Bapa, hamba berdoa Engkau pulihkan, Engkau jadikan berfungsi seperti biasa. Engkau putuskan rantaian jangkitan itu yang ada dalam diri mereka, baik daripada orang besar sampai kepada anak-anak kecil yang sudah disahkan positif. Hamba berdoa Tuhan, kami percaya bahwa darah Yesus adalah darah yang kudus, darah Yesus darah yang sanggup menyucikan, menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Bapak, kami percaya sekali lagi bahwa Engkau akan memberikan mereka kesembuhan mengikut waktu dan masa yang Engkau tetapkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami juga mengucap syukur bagi semua persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, baik yang sudah memberi ataupun tidak sempat memberi pada hari ini. Bapak, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan usaha dan dalam keluarga mereka, agar kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah dalam hidup mereka. Jemaat Tuhan, arahkan wajah-Mu kepada Kristus, pencipta langit dan bumi. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah Engkau dalam segala usaha tangan-Mu, diberkatilah Engkau dan seisi keluarga-Mu, diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar, diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk, diberkatilah kandungan-Mu, diberkatilah seluruh keturunan-Mu. Kiranya Allah sumber pengharapan menyucikan kita dengan darah-Nya, mencurahkan sukacita damai sejahtera di dalam iman kita, sehingga oleh penyertaan Roh Kudus Engkau melimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, Daddy, I love you. Happy Father's Day. One more time. Happy Father's Day. One more time. Happy Father's Day. Happy Father's Day. We love Daddy. We love Daddy. Selamat Hari Bapa. Iba? Selamat Hari Bapa. Salam sejahtera kepada seluruh jemaat Tuhan SCB Bandar Labuan, khususnya bagi bapak-bapak yang ada dalam jemaat kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada seluruh bapak-bapak. Biarlah kiranya bapak-bapak tetap menjadi bapak yang baik, bapak yang takut akan Tuhan, bapak yang menjadi teladan bagi keluarga, tetap berharap kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat Hari Bapa, Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati.
Saya mewakili pelayanan kanak-kanak ingin mengucapkan selamat Hari Bapa pada semua bapa-bapa di SAB Bandar Labuan. Kami berdoa agar semua bapa-bapa terus teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa supaya bapak-bapak terus diberi hikmat untuk menjadi ketua keluarga yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih untuk sokongan dari para bapak kepada pelayanan kanak-kanak selama ini. Terima kasih sekali lagi. Happy Father's Day and God bless you. Shalom semua, selamat pagi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa di SAB Bandar Labuan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat Hari Bapa kepada semua wira SAB Bandar Labuan. Dimanapun saudara sedang berada, Tuhan menyertai oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap pribadi, memelihara dan menjaga seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Shalom semua. Sempena sambutan Hari Bapa, saya mewakili Persekutuan Wanita mengucapkan Happy Father's Day kepada semua yang bergelar Bapa. Selamat berjuang melaksanakan tanggung jawab selaku ketua keluarga, menjadi teladan dan inspirasi yang baik kepada anak-anak. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Happy Father's Day. Bye. Hai, Shalom. Wakili PMM SAB Bandar Labuan mengucapkan selamat Hari Bapa buat semua bapak-bapak yang ada di SAB Bandar Labuan. Kita mengucap syukur karena pada tahun ini masih dapat merayakan Hari Bapa walaupun dalam suasana norma baru. Terima kasih buat segala usaha, segala doa, pengorbanan yang kalian lakukan sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membuat segala usaha para bapak berhasil karena ada pertolongan Tuhan. Sekali lagi, selamat Hari Bapa. Doa kami supaya semua bapak-bapak dapat memainkan peranan sebagai ketua keluarga, membawa keluarga lebih mendekat kepada Tuhan Yesus pada tahun ini. Puji Tuhan. Sekali lagi, selamat Hari Bapa. Puji Tuhan. Kami tahu di masa sukar seperti sekarang ini, tidak semua mempunyai pendapatan tetap. Ada yang mungkin berisiko di bank kerja, ada yang mengalami kesukaran di dalam perniagaan, atau ada masalah di dalam hubungan keluarga. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, bolehlah menghubungi ketua komsel masing-masing atau ketua bidang doa kita, yaitu Deacon Jimmy, di dalam talian 014 656 8772 dan Pastor SAB Bandar Labuan, yaitu Pastor Alam Charlebines, di dalam talian 011 3566 3581. Always Say I Pray diadakan setiap hari Selasa pada jam 8 malam menerusi Zoom meeting. Untuk makluman jemaat, link Zoom meeting akan dimaklumkan melalui WhatsApp komsel Anda masing-masing. Untuk sebarang pertanyaan, Anda boleh menghubungi Ketua Bidang Doa, Deacon Jimmy Awang. Marilah kita mengambil kesempatan ini untuk bergabung di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda boleh melakukan itu melalui atas talian di nomor account Hong Leong Bank 038010000220 atas nama Gereja Sidang Injil Boni, Bandar Labuan.